Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Membangun tim adalah konsep terbaik bagi seorang pemimpin yang visioner. Visi yang dari Tuhan itu selalu benar, karena selalu berisi gambaran tentang masa depan yang jelas dan lebih baik dari hari ini. Tetapi cara mencapai tujuan bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi atau sesuai dengan perkembangan zaman. Dan langkah-langkah untuk mencapainya bisa disesuaikan dengan kekuatan diri sendiri atau kemampuan tim yang ada. Mestinya dengan pertolongan Tuhan. Di samping visi dan misi serta langkah-langkah atau goal setting, demi mencapai tujuan, seorang pemimpin, baik pemimpin dalam dunia usaha, bisnis, dalam pelayanan, maupun pemimpin rumah tangga, harus mempunyai komitmen yang kuat pada suatu proyek. Karena satu dan lain hal, kadangkala ada pemimpin yang ditinggalkan oleh timnya. Hampir semua orang tahu merek ini. Dettol. Hari ini tidak sedang promo salah satu produk atau membahas cairan antibakteri, tetapi jika ada saatnya saudara sebagai seorang pemimpin ditinggal oleh anggota tim saudara, maka pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini akan mengajak saudara untuk menggunakan konsep Dettol dengan atau tanpa orang lain. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, si raksasa Goliat itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikian 1 Samuel 17 ayat 25 mengisahkan Daud menghadapi raksasa seorang diri, karena raja pun ketakutan. Dan jangan bayangkan bahwa pada saat itu senjata Daud itu seperti ini, bukan. Itu terlalu keren. Bahkan ketika dia dikasih pakaian tentara oleh Raja Saul, dia tidak bisa beranjak. Dan kemudian senjata apa yang dia pakai? Senjata yang dia pakai adalah senjata seorang penggembala domba. Senjatanya seperti masker. Ini kemudian dia ambil batu, nah seperti ini, kemudian dia begini kan, dan akhirnya nancep di jidat Goliat. Saat itu ia tidak diperhitungkan kekuatannya, pokoknya dianggap alamat matilah. Hari itu dia pertama jadi tentara, langsung perang. Dari rumah ia belum tentara, kebetulan saja ada seorang adik yang nganter ransum untuk kakak-kakaknya di medan perang. Itu pun Daud dimaki-maki oleh kakaknya. Daud tidak berpaling untuk melihat apakah pasukannya mengikuti dia atau tidak ketika ia keluar untuk menemui Goliat. Ia bahkan bukan seorang raja, melainkan hanya seorang anak gembala pada waktu ia bertempur melawan raksasa itu. Ia menjadi raja setelah berjuang sendirian. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus punya komitmen pada usaha penyembuhan, pengajaran, dan pengabaran kabar gembira. Tidak peduli timnya mengikuti di belakangnya atau tidak. Ia pasti akan mengerjakan tugas yang ada di hadapannya, Dettol, dengan atau tanpa Petrus dan Maria Magdalena. Anna Eleanor Roosevelt adalah seorang pemimpin terbesar di negerinya, di Amerika Serikat secara pribadi, yang memberikan dukungan keuangan pada para mahasiswa. Ia menjadi ibu negara tahun 1933 sampai tahun 1945. Pernah ada artikel yang mengatakan bahwa seorang anak muda teringat mendapatkan cek senilai 75 US dollar setiap bulan yang ditulis dan ditandatangani secara pribadi oleh Eleanor Roosevelt dan yang berasal dari kantongnya sendiri. Tapi beberapa waktu lalu kita mendengar di medsos ada seorang pejabat membagi masker kepada warganya dengan namanya sendiri, padahal itu sumbangan dari
Kemensos. Wah, ini berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh Roosevelt tadi. Pemuda tadi mengatakan bahwa ia masih menerima cek itu selama beberapa bulan, bahkan setelah Eleanor sudah tidak menjadi ibu negara. Pasti akan jauh lebih mudah bagi Eleanor untuk menunjukkan atau merujukkan pemuda tadi pada salah satu komite beasiswa raksasa yang ada di negeri itu. Bahkan mungkin menuliskan sebuah surat rekomendasi yang manis bagi si pemuda. Tetapi Eleanor mempunyai komitmen dan ia komit, berjanji dan melakukan. Ia komitmen pribadi pada pendidikan dan mendukung para mahasiswa yang pada hematnya pantas didukung. Ia mendukung lebih dari 25 mahasiswa dengan dana dari miliknya sendiri, dari kantongnya sendiri. Ia bersedia membantu para mahasiswa detol dengan atau tanpa orang lain. Daud melakukan konsep detol dan ia sukses. Yesus melakukan konsep detol dan ia berhasil. Di zaman modern, Eleanor melakukan konsep detol dan ia mampu lakukan. Hari ini, orang-orang yang perlu diangkat derajatnya, perlu pertolongan saudara detol dengan atau tanpa orang lain. Selamat mengawali. Salam detol. Tuhan Yesus memberkati saudara.